Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'd. Ayyuhas shaimin shaimat, ayyuhal mu'minin mu'minat, ayyuhal muslimin muslimat. Para sahabat LTV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dalam hitungan hari, mungkin 2-3 hari atau 3-4 hari kita akan meninggalkan bulan Ramadan yang mulia ini. Ramadan akan pergi jauh meninggalkan kita bersama. Mungkin ada di antara kita yang ketika dari awal Ramadan dia hanya mengisi waktunya dengan bermain games, bermain media sosial, disibukkan di setiap harinya hanya nongkrong tanpa ada ibadah sedikit pun. Ketika Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita bersama, mungkin orang itu menganggap, hore, sebentar lagi lebaran, sebentar lagi dia akan merayakan lebaran. Bayangin, di setiap harinya dia tidak diisi dengan ibadah kepada Allah. Di setiap harinya dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah. Di setiap harinya dia justru malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Ramadan akan meninggalkannya, perkataan yang terucap adalah alhamdulillah, sebentar lagi lebaran. Naudzubillah. Namun tatkala di setiap hari selama bulan Ramadan kita isi dengan tilawah, kita isi dengan mendekatkan diri kepada Allah, kita isi dengan puasa, di mana puasa ini karena iman dan karena ingin mengharapkan amal-amal, mengharapkan pahala dari Allah, balasan dari Allah. Kemudian di setiap bulan Ramadan, di setiap hari bulan Ramadan yang mulia ini kita manfaatkan dengan qiyam. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian kita tahu sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Demi Allah, hati ini gak akan pernah rela. Bahwasanya kita masih kurang, sebulan ini kurang. Karena di balik bulan Ramadan, di balik rahasia yang Allah siapkan di bulan Ramadan, Allah siapkan pahala yang berlipat ganda dari Allah untuk kita. Kita paling merasa, kok cuma 30 hari sih Ramadan? Kenapa enggak selama 12 bulan ini Ramadan terus? Ya begitulah yang membedakan antara orang-orang yang beriman kepada Allah dengan orang-orang yang dia hanya sekedar orang Islam saja. Karena memang orang-orang yang beriman ini yang memang mereka dipanggil khusus oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karenanya mari semua sahabat TLTV, para shaimin, shaimat, mukminin, mukminat, mari kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Kita bersyukur, kita sampaikan di hadapan Allah bahwasanya Allah masih memberikan nikmat besarnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Salat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sudah masuk materi tentang bagaimana sosok sahabat Nabi yang mulia yang disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Mereka ikut berjuang bersama Nabi dalam dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mereka ikut apa yang diinstruksikan kepada Nabi, yakni merahasiakan kemuslimannya. Untuk apa? Untuk sebuah keamanan. Untuk apa? Untuk menjaga bahwasanya mereka akan selamat dari kejaran-kejaran kafir Quraisy. Kenapa Rasulullah merahasiakan itu? Karena memang ini strategi, ya.
Ini langkah yang rapi, strategi dengan perhitungan yang teliti dalam setiap langkahnya. Jadi memang Rasulullah melakukan ini dengan cara merahasiakan kemusliman para sahabat Nabi yang mulia, para keluarga-keluarga Nabi yang mulia, untuk sebuah strategi dan langkah-langkah yang rapi. Bahkan ini hal yang sangat teliti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memang sadar nantinya akan datang perintah untuk mendakwahkan agama ini secara terang-terangan. Jadi sabar dulu, sabar. Awalnya memang sembunyi-sembunyi, tapi Rasulullah memang tahu kelak ada sebuah perintah agar dakwah ini disampaikan secara terang benderang. Bahkan ya Rasulullah yakin bahwa dakwah yang dilakukan secara terang benderang itu, terang-terangan itu, maka Islam akan berpengaruh dan terlihat kekuatannya. Maka untuk membentuk sebuah barisan yang terorganisir dengan rapi, intensitas pertemuan antara sang murabbi, ya, sang pendidik, siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Dengan para sahabat yang sangat mutlak diperlukan. Di samping itu, gerakan dakwah ini juga memerlukan markas sebagai tempat pertemuan untuk membicarakan segala sesuatunya. Mulanya dakwah ini bertempat di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Tetapi akibat pengikut yang semakin banyak, markas pertemuan dipindahkan ke rumah Al-Arqam bin Al-Arqam yang lebih dikenal dengan sebutan Darul Arqam. Jadi memang kenapa Rasulullah SAW melakukan hal ini? Kenapa Rasulullah SAW mengajak semua para sahabat untuk awal memang secara rahasia menjaga sebuah nilai-nilai Islam di dalam kehidupan para kafir Quraisy di saat itu. Ada hikmah besar yang Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita semua. Jadi kalau kata Rasulullah SAW, jadi kalau memang ini hanya sebuah gerakan, jadi ketika dakwah ini hanya sebuah gerakan, mungkin Rasulullah bisa lakukan ini, menyampaikan dakwah secara berkuar-kuar di depan Ka'bah, tempat berkumpulnya banyak orang. Namun yang dikehendaki Rasulullah bukanlah itu. Tetapi gerakan ini memang harus benar-benar rahasia dan menuntut pertemuan antara para kader dan pemimpinnya harus benar-benar langsung secara intensif. Nah, kemudian Darul Arqam ini dijadikan sebagai pusat pergerakan. Karena dari banyak literatur sejarah yang dinyatakan bahwa Darul Arqam merupakan markas kepemimpinan dakwah yang secara penuh dikendalikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika awal mulanya kumpulnya di rumahnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, karena semakin banyak orang-orang yang ikut bersama Rasulullah SAW, semakin banyak, akhirnya pindah tempat ke Darul Arqam. Ini karena ada konfrontasi juga yang terjadi antara orang-orang Quraisy dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya mengenai hal ini, Ibnu Ishaq menuturkan bahwa seperti biasanya para sahabat melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi, di celah-celah bersembunyi agar enggak terlihat oleh kaumnya. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sedang melakukan sholat bersama para sahabat yang lainnya, maka muncullah segerombolan kafir Quraisy, ya, yang datang mengganggu sholat mereka, mencaci maki mereka, dan bahkan di antara para sahabat ada yang dibunuh. Maka melihat hal tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan cekatan mengambil cemeti untanya dan menyebatkan ke salah seorang kafir Quraisy. Namun orang itu membalasnya dan berakibat cedera sabetan pedang yang mengenai tubuh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa berdarah, pertumpahan darah yang pertama kali dalam sejarah dakwah Islam. Ya, jadi ketika sahabat Nabi Muhammad SAW sholat pun harus sembunyi-sembunyi. Ketika diketahui oleh segerombolan kaum kafir Quraisy, mereka mencemooh, mereka mencela, mereka mencaci maki. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas nggak terima. Diambil cemeti untanya, terus disabet orang kafir Quraisy itu. Akhirnya ini awal mula
sebuah pertumpahan darah yang pertama kali dalam sejarah dakwah Islam. Jadi memang pusat kepemimpinan dipindahkan ke Darul Arqam merupakan jadilah tempat tersebut sebagai markas baru yang memang mengendalikan pergerakan dakwah secara rahasia. Di sini proses talaki berlanjut. Jadi ada para sahabat yang juga mendengarkan wahyu-wahyu yang baru diturunkan kepada Rasulullah, menyimak bacaan Quran, dan Nabi pun gak henti-hentinya menyuruh agar para sahabatnya terus berzikir. Kebayang ya bagaimana kondisinya ketika mereka diawasi, ketika mereka sholat saja harus bersembunyi-sembunyi, ketika mereka berkumpul dengan Rasulullah, kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dan Rasulullah mengulang wahyunya ini di hadapan para sahabat, dan Rasulullah mengajak mereka untuk selalu berzikir karena memang kondisinya mencekam. Bayangin kondisi awal mula Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi, ini memang kondisi yang mencekam. Sholatnya pun bersembunyi-sembunyi, kemudian diketahui oleh musuh yang akhirnya mereka mencela, mencaci, mencemooh, yang akhirnya terjadi sebuah pertumpahan darah. Ini gimana sahabat LTTV yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala? Kebayang nggak betapa dahsyatnya di saat itu ketika awal mula dakwahnya Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Tentunya ini atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua, atas hidayah Allah, atas rahmat Allah, kita bisa tahu bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW sosok yang mulia. Sampai begitu rapihnya, sampai begitu telitinya, sampai memang benar-benar begitu terjaganya para sahabat dan keluarga Nabi yang mulia di saat awal mula memeluk agama Islam. Dan inilah hikmah di balik dakwah Rasulullah SAW dengan cara sembunyi-sembunyi. Semoga ini menjadi pelajaran yang begitu besar bagi kita semua, dan kita bisa mengambil sebuah hikmah-hikmah di balik kisah ini. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.